Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah pernikahan dalam Islam. Ya. Nah, ini dia PowerPoint-nya, pernikahan dalam Islam. Yang akan dibahas kali ini yaitu ketentuan pernikahan di Indonesia dan pernikahan tidak sah. Ya, kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada KD 3.6 yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Di sini menjelaskan ketentuan pernikahan di Indonesia, kemudian menganalisis pernikahan yang tidak sah. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan pernikahan di Indonesia dengan santun. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik mampu menganalisis pernikahan yang tidak sah atau terlarang dengan penuh percaya diri. Nah, ini berikutnya yaitu saya akan sampaikan mengenai video fenomena pernikahan di Indonesia, yang mana berisi tentang beberapa sejumlah artis Indonesia yang melaksanakan pernikahan beda agama. Nah, Undang-Undang Akad Nikah. Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 12. Pertama, dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua, dilakukan di depan petugas pencatat. Tiga, dihadiri oleh 2 orang saksi. Ya. Kemudian Undang-Undang RI dan RI nomor 1/1974 pasal 2 dan PP nomor 9/1975 tentang pencatatan perkawinan, yaitu 1, keduanya harus Islam. Ini keputusan Menak nomor 154/1991 pasal 40C dan 44. Yang kedua, sudah sampai umur 21 tahun. Yang ketiga, tidak dipaksa. Yang keempat, tidak ada halangan nikah antara kedua calon. Nah, kemudian akan kita bahas mengenai pernikahan terlarang. Yang pertama yaitu nikah mut'ah atau kontrak. Nikah yang diniatkan diucapkan dalam akad nikah serta dijanjikan hanya akan berlangsung selama masa waktu tertentu saja, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu, 1 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Yang kedua, nikah muhalil, yaitu nikah yang sengaja dilakukan antara laki-laki dengan janda talak 3 dengan tujuan supaya wanita halal nikah kembali dengan mantan suaminya setelah pernikahannya putus, baik dengan talak maupun karena suami wafat. Surat Al-Baqarah ayat 220. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat muhalil dan muhalal lahu. Yang ketiga yaitu nikah syigor atau tukaran. Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah syigor adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Yang keempat, nikah dalam masa iddah. Ya, menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah adalah haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Berikutnya yaitu nikah beda agama. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian yang keenam nikah inces atau sedarah. Surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan dengan ibumu, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa atasmu jika menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini adalah salah satu foto ya, resiko pernikahan sedarah. Ini ada keluarga Cole dari Australia. Mereka itu keluarga pelaku hubungan sedarah. Berikutnya yaitu sepersusuan. Nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan berdasarkan surat An-Nisa ayat 23. Yang ke-8, nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak 3. Tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar, bukan nikah tahlil. Lalu terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya dibolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa iddahnya selesai. Surat Al-Baqarah ayat 230. Yang ke-9, nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram. Ya, orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Saatnya jam kelima dimulai. Yang ke-10, nikah dengan wanita yang masih bersuami. Berdasarkan firman Allah surat An-Nisa 24. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Yang 11, nikah dengan wanita pezina atau pelacur. Ya, surat An-Nur ayat 3 dan surat An-Nur ayat 26. Berikutnya, nikah dengan lebih dari 4 wanita. Surat An-Nisa ayat 3. Kemudian ada kisah ya, ketika seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah. Beliau masih Islam beserta para istri-istrinya, sedangkan ia memiliki 10 orang istri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memilih 4 orang istri. Beliau bersabda, yang artinya
tetaplah engkau bersama keempat istrimu dan ceraikanlah selebihnya. Berikutnya yaitu nikah yang menghimpun wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya dari pihak ayah, tidak juga antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Berikutnya nikah istibda. Nikah istibda adalah nikah yang dimaksudkan untuk memperoleh keturunan atau bibit unggul. Dalam praktiknya nikah ini atas usul dan kemauan si suami. Setelah melihat ada orang yang dipandang hebat, pintar atau aneh dan yang lain sebagainya, sehingga ia pun berkeinginan untuk mendapatkan seorang putra seperti dia. Sang suami biasanya berkata kepada istrinya, apabila kamu sudah suci dan selesai haidmu, pergilah ke si Anu, misalnya seorang profesor, dan bersenang-senanglah kamu dengannya sampai kamu hamil. Ketika sudah hamil, baru istri tersebut pulang lagi dan kembali lagi kepada suaminya. Istibda secara bahasa artinya bersetubuh atau jima. Pernikahan seperti ini jelas diharamkan. Berikutnya nikah arad. Arad secara bahasa berarti rombongan atau kelompok. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki syaratnya tidak boleh lebih dari 10 orang bersekutu atau sepakat ya untuk menggauli seorang perempuan secara bergantian dan bergilir. Ketika wanita tersebut hamil dan melahirkan, semua laki-laki tersebut dikumpulkan di hadapan wanita tadi. Setelah berkumpul, si wanita berkata, kalian telah maklum dengan apa yang telah kalian lakukan. Kini saya sudah melahirkan. Maka anak ini adalah anakmu, wahai fulan. Sambil menunjuk salah satu seorang laki-laki yang disukainya. Yang terakhir yaitu nikah sesama jenis. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Mu'min ayat 5-7. Ya, demikianlah materi mengenai pernikahan dalam Islam. Dalam hal ini mengenai materi ketentuan pernikahan di Indonesia dan pernikahan tidak sah. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua agar sesuai syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.